Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis ta'lim Masjid Raudatul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dengan Allah, muntungnya alhamdulillah, hatinya memadahkan semua nikmat itu tidak ada kecuali dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun dari nikmat itu yang ada dengan ikam, bersama dengan ikam, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur. Yang kedua, ketiga, tadi muntung mulutnya dapat pahala sudah, alhamdulillah dapat pahala mulut. Batinnya menguatakan batin tadi, meyakinkan bahwa mulut, jangan hanya mulut kan alhamdulillah, oh sekalinya nikmat itu dari Allah Ta'ala juga, lalu hati meyakinkan bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pian garing, lalu dari garing itu sembuh kan, dokter kalau menyembuhkan memberikan obat. Nah, dokter itu hanya ikhtiar, yang menyembuhkan Allah. Jadi kisahnya dokter juga menyembuhkan secara syariat yang dilihat mata, tapi hakikatnya Allah Ta'ala juga menyembuhkan. Buktinya kalau dokter bisa menyembuhkan, dokter semata-mata bisa menyembuhkan, maka kada ada orang mati. Oh, ternyata ada orang mati karena memang yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu berterima kasih, kita berterima kasih dengan dokter sebagai perantara, Allah Ta'ala yang menyembuhkannya. Ikhtiar namanya, tapi kita tidak berpegang dengan ikhtiar tadi. Sugih kita, sugih berikhtiar kita, yang menyugihkan siapa? Allah. Ikhtiarnya, kalau orang cari harta pasti bakalan sugih. Kalau nya bujur-bujur, jujur, ulet, kada culas, dapat harta, lalu Allah Ta'ala Ar-Razzaq yang memberi rezeki tadi. Nah, jadi hakikatnya semua Allah Ta'ala yang memberinya. Nah, lalu kita yakin itu semua dari Allah Ta'ala. Kesehatan, harta, keimanan, semua diberi oleh Allah Ta'ala. Lalu kita bersyukur alhamdulillah dengan mulut tadi, mengucapkan alhamdulillah dengan mulut, bersyukur kepada Allah dengan mulut kita. Lalu hati meyakinkan itu dari Allah. Kemudian hati dari Allah yang memberi semua, muntungnya alhamdulillah, tapi badannya kadang menunjukkan bersyukur. Awaknya sehat, diakuinya itu dari Allah Ta'ala. Rezekinya banyak, itu dari Allah Ta'ala. Tapi nya kada sembahyang, kada kawah. Tapi dia tidak berbuat baik, kada bisa. Tapi dia banyak uang, bersyukur alhamdulillah dimuntungnya. Hatinya itu Allah Ta'ala memberi, tapi nya berzina, berbuat maksiat, itu kada bersyukur. Sekalinya masih ada bersyukur dengan badan kita, dengan fasilitas yang diberikan Allah Ta'ala di dalam taat dan ibadah kepada Allah, itu syukur juga. Pengertian syukur secara luas, mempraktekkan syukur tadi. Ujar orang wayah ini mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari syukur tadi. Nah, kemudian syukur juga kita dengan Allah Ta'ala. Tanda syukur kita kepada Allah yaitu diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara syukur kita? Duduk nang. Bagaimana cara syukur kita kepada Allah? Dengan hadirnya Nabi kita, dengan membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita bersalawat, bersalawatnya sallallahu ala Muhammad. Itu jar batrah, la tusallu alayya as-salatal batra. Jangan ikam bersalawat kepadaku dengan salawat yang batra. Wa ma salatul batra ya Rasulullah? Qala taqulu Allahumma salli ala Muhammad. Tumsikuna bal qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Keluarganya masuk akal. Nah, tetapi ada sallallahu alaihi Muhammad itu
kada kawajo dipadahkan batra kayak ini, artinya nang kayak ini jangan membaca sallallahu alaihi Muhammad aja, tapi sallallahu Muhammad itu kan salawat Jibril juga tuh ya, kalau tuh salawat juga baca, tetapi kan kita lain itu aja bacaan, ada salawat kamilah, ada burdah kita baca, ada mulut habsi itu wa ala ali wasahbihi ajmain, itu semua. Kalau sallallahu alaihi Muhammad itu salawat yang dibaca oleh Sayyidina Adam ketika menjadikan salawat itu disuruh oleh Allah Ta'ala jadi maharnya. Nah, sallallahu Muhammad. Nah, lalu kita berselawat kepada Nabi. Nah, berselawat kepada Nabi sekali membaca selawat setor nama kita kepada Nabi dan sekaligus menyetor nama orang tua kita di hadapan Rasulullah. Oh, berarti kita membawa nama baik abah kita di hadapan Rasulullah. Jadi kita dapat berkah, orang tua kita yang kada tahu dapat berkah, berkat siapa? Berkat anaknya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu langsung malaikat yang ada diulahkan Allah Ta'ala di atas kubur Nabi langsung menyerahkan salawat tadi. Ya Rasulullah, ini salawat dari umat pian, sambat umat lagi. Pian beratan yang baca salawat. Umat pian namanya Haji Jamaluddin bin Haji Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Yusuf, ngaran abahnya disebut, terangkat kada selamat lah, selamat mam abah di kuburan berkat anak baca selawat kepada Nabi. Makanya setiap kalian kita disuruh membaca selawat supaya dapat manfaatnya. Jadi kita berselawat kepada Nabi, kita baca selawat kamilah, jadi supaya abah mama kita dapat kiriman juga dari kita secara langsung, tetapi kita kada berniat langsung nama kita disebut di sana dan mama kita, abah kita di dalam kubur tadi, dapat pahala mama, abah dapat disebut nama beliau. Mari kita baca salawat kamilah 3 kali. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yustasal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Dapat 10 kali Allah Ta'ala berselawat kepada kita berupa rahmat dan ampunan. 1 kali baca 3 kali berarti 30, belum lagi dapat pahala berjamaahnya. Bib sama Bib. Nah, ini anak cucu Nabi. Ulun tuh kata Jumang kalau ada anak cucu Nabi di majelis taklim, harum majelis taklim tuh. Habib Nopal, Habib Fauzi. Terus malaikat mendoakan kepada yang baca selawat itu dan memintakan ampun. Yang ketiga, wa yu'tika amsalil jibal, dipari pahara nang kaya gunung. Jadi 3 itu dapat kita itu dalam kondisi lupa
lupa. Ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam, tetap dapat. Riya dapat juga. Adapun kalau dia ingat, bersih hatinya, dalam keadaan berwudu pulang, itu kada tahu lagi, pahalanya hanya Allah Ta'ala yang tahu. Bu, lihat aja di Habib Hamzah lah, Habib Hamzah ada kalau tulisan di higa rumah sidin tuh ya, tulis itu salawat yang dibaca karena Allah Ta'ala, hanya Allah Ta'ala yang tahu kadarnya, ada di wadah Habib Hamzah, Allah yarham. Jadi untung benar baca salawat nih. Membaca 1000 kali, barang siapa membaca salawat 500 kali sehari. Setengah kita sebelum lanjut, kita baca doa iktikaf dulu di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid madumtu fi lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah Ta'ala, atau aku niat iktikaf karena Allah Ta'ala. Nah, masuk sudah. Itu niat iktikaf, sampian masuk masjid, duduk sebentar, sekedar satu napas, baru sengaja aku iktikaf karena Allah Ta'ala, baru pulang dapat pahala iktikaf. Apalagi ini bertahan sampai jam pokoknya ada aja bunyi kalau sampai jam 7:15 kayak itu. Nah, cukup banyak. Belum lagi pahala pian bano, pahala iktikaf. Pokoknya mau ke majelis taklim, apalagi di masjid, sudah ke majelis taklim, sudah kada kayak satu pang masuk surga tuh pang langsung. Jadi jalan ibarat orang berdagang, pian tahu kan kalau berdagang misalnya berjual iwak, modalnya 10.000, menjual 20.000, oh banyak banget, separuh kan. Ada ini bukan separuh untungnya, modalnya modal sholawat lagi. Modal sholawat itu modal kita hidup dunia sampai di akhirat. Keuntungannya bukan 2 kali lipat, 1 triliun kali lipat. 1 triliun kali lipat, karena ada anunya sudah. Karena ini pahalanya Allah Ta'ala membalas. Karena kalau Allah Ta'ala membalas, pernah saya sampaikan di masjid ini, kalau Allah Ta'ala membalas pahala itu adalah bilangan tak terhingga. Karena kalau terhingga itu banyak benar, apalagi selawat pasti diterima karena membawa nama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu salawat tadi, barang siapa membaca salawat 500 kali sehari, maka kada bakalan miskin seumur hidup. Kenapa ajar aku kada tapi berduit manu? Makanya kesugihan itu jangan diukur dengan duit aja. Kesehatan badan itu duit. Ayo, duit. Ya kalau duit, kalau kesehatan badan, coba pian, ini kita tes bahwa kesehatan itu lebih duit juga. Kita tes dulu, Pak Haji, ini yang normal aja lah, kada usah yang ini yang normal aja, kita normal aja, kada usah menjawab yang mahalabio apa. Ini jawab dengan normal, artinya jawaban kebanyakan orang. Andai kata ada orang memberi pian duit 1 triliun, kada usah 1 miliar, nih 1 triliun berarti 1000 miliar lah. Tapi sekaligus pian diberi gagal ginjal, mau berarti kita bisi duit 1 triliun. Ya kalau tah. Nah, jadi itu dari segi, nah itu kenapa saya mengatakan seperti itu, karena kita ini adalah orang-orang yang kada tapi berduit, itu ya alasannya. Tapi nyaman, tapi setelah dipikir-pikir, dikali-kali dibagi, dipikir-pikir, dasar nyaman banyak duit juga daripada kada ya kalau. Tapi kesehatan, tapi bukan satu-satunya kan, kesehatan berharga juga. Nah, jadi barang siapa yang membaca salawat 500 kali sehari tidak bakalan fakir seumur hidup. Seumur hidup kada bakalan fakir. Orang ini termasuk, andai katanya kada baharta, rasa sugih, nah gitu. Miskin rasa sugih, orang papa rasa sugih. Kenapa? Ada salawat yang mengayakan dia. Bisa juga orang banyak duit tapi rasa kurang terus, miskin ngarannya. Nah jadi apa yang kita kehendaki, ya Allah, ulun ini lain nengkai orang-orang yang hebat-hebat. Ulun hendak melihat berupa duit itu, ayo silahkan, itu kebahagiaan pasti dianuakan Allah Ta'ala. Ya Allah, ulun hendak sugih yang bujur-bujur besi duit juga kayak orang 500 kali sehari. Banyak lah itu, banyak 500-100 kali aja tuh kalau orang kada kebiasaan ngalih membaca salawat itu. Lalu 500 kali sehari.
kada bakaran fakir seumur hidup. Ujar ulama termasuk as-salatu syekhun liman la syekha lahu. Salawat kepada Nabi jadi guru bagi orang yang kada berisi guru. Jadi kalau kita kada berisi guru, baca salawat berisi guru tuh. Salawat itu jadi guru. Begitu kita hendak menggawi yang haram, salawat yang kita baca itu menghalangi. Begitu kita hendak berpikiran yang otak kita yang rusak, memahami agama salah, salawat bukan kayak itu pemahamannya, itu secara kada langsung. Atau dengan salawat itu Allah Ta'ala kirimkan guru, atau kita datang ke guru yang membimbing kita menuju Allah Ta'ala. Jadi guru mursyid salawat itu berapa kali? Supaya dapat guru mursyid itu 700 kali sehari. Barang siapa yang membaca salawat kepada Nabi 1000 kali sehari, 1000 kali, haramallahu jasadu ala niran, Allah Ta'ala haramkan jasadnya dimakan api neraka. Yang mana jar dibaca itu, mana ada 500, 700 tambah 1000 berarti 2200. Baca yang 1000 termasuk 700 termasuk 500. Ya kalau tak baca yang 1000 selesai aman. Ya kalau tak baca yang 1000 jangan dihitung semuaan, jangan kayak tukang cukur. Berapa jar? Berapa bercukur apa itu yang bapak itu 20.000 jar. Hanya belum tuntung berapa aja begundul 10, nah begundul aja jar. Maka sudah dituntungnya ini begundul aja jar jadi 10.000. Jadi tukang pintar aja tukang cukur. Berapa jar tadi bayar? 20 tambah 10 30.000. Kenapa jar? Maka begundul yang kuano tadi sempat kalau beles tambah gundulnya 30.000. Jadian sama-sama waluh. Sama-sama waluh. Nah, lalu ini salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini bulan Maulid, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 5 hari kada kerasaan. Sudah 1/6 bulan sudah. Mudah-mudahan ini 5 hari. Mari kita tanyakan yang kisah ulun nih lah. Ulun kalau pian kan wajar pendengar minta ampun, maaf benar kada maanu pian. Ulun nih ya mengajak pian pang berpikir semuan. 5 hari sudah dengan Nabi kita. Bukti akan mana sudah baca selawat pian berapa sudah di bulan Maulid ini. Bukti akan cinta dengan muntung barang dulu nah. Dimuntung aja kita kada tapi dulu dengan Nabi. Padahal itu yang memperhatikan kita, itu yang membela pian suman tuh, membela ulun juga di akhirat. Itu yang membela, yang mengangkat kita dari lumpur kemaksiatan, yang menolongi kita yang bakalan dicaburakan di neraka, Nabi menolongi. Itu kalau kita masuk, kalau di Babu Salam di Madinah, pintu Babu Salam masuk terus di hadapan, sebelum di hadapan makomnya Rasul itu ada belok kalau ke Rodoh, ada pintu gerbang kayak ini. Nah, pintu gerbang masuk di situ, pintu gerbang ya kan, di situ ada tertulis kayak ini, tulisannya syafaati lil kabairi min ummati yaumil qiyamah. Itu tulisannya buan Wahabi tuh nulis tuh, syafaatku, bantuanku bagi umatku yang ganal-ganal dosanya pada hari kiamat. Nabi itu memberikan jaminan tuh. Kenapa yuk Nabi berani memberikan jaminan sedemikian rupa? Apakah Nabi bakal hendak sorong? Kada itu sidin bepandir kecuali dari firman Allah Ta'ala. Jadi begini, kalau menurut rasa bahasa yang di situ, Nabi artinya kayak ini, Nabi kalau dengan umatnya, dengan kita berataan kada usah dihitung lagi sudah. Sidin sayang benar dengan kita 1000 kali pian, kayak apa pian sayangnya dengan anak pian, sayang benar kali kan 1000 kali sayang pian itu.
dengan Nabi mesti kada kawa mengalihkan sayangnya Nabi dengan pian. Makanya wajar Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman ikam berataan umat kuai kecuali ikam mencintai aku dulu di atas cinta abah ikam, anak ikam, dan manusia semua, termasuk harta kita berataan. Harus Nabi di atas. Bukti kita cinta dengan Nabi, buktinya satu di mulut, dimulai dari mulut sallallahu alaihi Muhammad, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi sallim, atau salawat kamilah, atau salawat busyra, atau salawat fatih. Pokoknya salawat itu sampai 200.000 sigot salawat yang dianukan ulama. 200.000 macam salawat itu. Itu bid'ah, jangan didengari orang gila memadakan bid'ah, karena salawat itu bisa berfungsi sekaligus doa. Ada doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi badawaiha. Ini salawat kan salawat kesehatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, ya Allah sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad tibbil qulubi badawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha. Nah itu kalau bersih hati, dan ada obatnya, awak sehat gitu. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal afat taqdirana biha hajat dikabulkan, selamat daripada huru hara, ya kan, derajat dinaikkan. Nah bentuk salawat sekaligus doa. Sampai 200.000 yang diketahui itu sudah diulah salawat itu oleh ulama, termasuk salawat yang biasa dibaca di dalwa, dan sekarang ini lagi banyak orang membaca salawat busyra, salawat gembira. Habib Segap biasa membawakan tabib lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana jami'a masyayikhina mu'allima talabatana talibatina min yaumina hadzal yaumil akhirah. Salawat busyra Habib Segap tuh dari Abbasidin dari Rasulullah bermimpi. Salawat baca terus kita. Nabi menjaminakan kita sudah. Kalau masalah Nabi, cintakan Nabi wan kita, cinta. Asal jangan orang kafir aja ada manfaatnya dari Nabi, tapi kada diperjuangkan kan untuk kada di bawah panji Nabi, karenanya kada mengikuti nurnya Nabi kita. Nah lalu Nabi menjemput kita, menjaga kita waktu dihisab, menjaga kita waktu ditimbang, menjaga kita di titian siratal mustaqim sampai masuk surga. Karena dibayangkan nih tangan sidin, nah akan dituangkan di muntung pian tangan sidin yang mulia. Jangankan tangan sidin, bermimpi dengan sidin aja nang kayak apa orang mulianya manusia itu, apalagi langsung bertemuan Nabi. Tuh Rasulullah cintanya lawan kita kada usah ditakar lagi, sudah kada ada anunya. Al-abil akbar ujar sahibul maulid, ayah yang agung. Siapa? Rasulullah yang memperhatikan kita. Kita ganang kebaikan Nabi itu sidin, tinggal kita cintakah kan kepada Nabi kada. Kalau kita kada cinta berarti ada persoalan tuh kita, berarti ada yang perlu diperbaiki, perlu ada dokter yang memperbaikinya, perlu diperbaiki. Berarti otak orang tuh perlu. Kalau inya menjauh dari Nabi karena menganggap Nabi biasa-biasa saja, satu menganggap Nabi biasa-biasa saja, sama aja kayak kita, bahkan sampai yang paling parah melarang orang membaca salawat kepada Nabi. Nah itu berarti ada namanya sifat benci dengan Nabi, benci dengan keluarga Nabi. Itu tanda orang munafik. Tanda orang munafik, tanda lah, jangan dipadahkan munafik kan orang syarik, tanda munafik atau sama sekali munafik kayak itu. Tapi kita kada karena takabur, kada karena kita menghargakan Nabi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala aja membesarkan Nabi kita, mengangkat nama Nabi kita, wa rafa'na laka dzikrak. Dan Nabi di zaman beliau, semasa beliau masih hidup, orang-orang kafir waktu itu lain munafik lah, orang kafir dengan Nabi menghormati. Kalau dia marah dengan Nabi, bubuan orang kafir, inya kada mau menyambati Nabi itu ini
nyambati kayak kita bungol waluh bejarang kada wani buahnya. Karena apa? Sesuai dengan fakta. Kada kawa mencari celah kejelekan Nabi. Jadi apa? Dasar jar anu al-amin itu anu lagi dibawainya lagi orang masuk Islam. Agama kita dasar al-amin as-saduq. Al-amin orang yang bujur-bujur jujur itu, orang jujur neng itu anu pulang kan kada maunya anu. Tapi apakah mereka benci dengan Nabi? Bukan sosok kepribadian Nabi, bukan sosok nurnya Nabi, kedawaninya. Benci dengan Nabi karena Nabi membawa ajaran yang bertentangan dengan ajaran mereka, yaitu mereka menyembah berhala. Nabi maanukan keesaan itu yang mulai mereka tersaingi itu. Tapi mereka bukan tidak tahu akan kebesaran Abu Jahal itu. Abu Jahal itu tahu Nabi itu hebat. Buktinya Abu Jahal kada wani melihat Muhammad, bukan kada wani. Hendak karena Abu Jahal memang keimanannya sudah di ilmu Allah Ta'ala, bahkan ini akan mati kafir. Itu lain urusan kita. Kita harus berpikir kenapa aja Allah Ta'ala mengkafirkan Abu Jahal padahal tahu masuk api neraka. Maka Allah Ta'ala maha pengasih, maha penyayang. Kenapa Abu Jahal dimatikan kafir? Ya kalau padahal aja Allah Ta'ala mematikan Abu Jahal itu dalam keadaan beriman, karena Allah Ta'ala bakalan disiksa. Kenapa dimatikan jadi kafir? Kan kayak itu otak kita. Itu jangan berpikiran itu. Kalau ini kena arah tauhid ini. Kalau kita berpikiran seperti itu, maka kita memasuki urusan Allah Ta'ala harat banar pian. Jangankan pian kita OB hendak masuk ke ruang direktur tanpa izin sari kurang, apalagi masuk ke ruangan hadratullah gawian Tuhan kita ikut. Kada kawa. Itu urusan keimanan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal ini bukan kada tahu bahwa Nabi kita itu hebat. Buktinya Abu Jahal berpikiran, kalau aku melihat ini at-tawwaku bin nur, orang yang diliputi nur, bukan hanya diliputi sumber nur Nabi kita itu. Ainnya nur, terus ainur rahmah, sumber rahmah. Jadi pikiran Abu Jahal itu, kalau aku melihat muhanya Nabi kita nih, kalau aku melihat Muhammad, ujar Abu Jahal, pasti aku beriman, pasti aku masuk Islam. Makanya Abu Jahal kada pernah melihat muha Nabi. Betunduk aja nya kayak itu. Nah, Nabi situ kan namanya melihat, sebab bakalan beriman kalau aku melihat. Dan beberapa kali Abu Jahal itu bersembunyi mendengar Quran yang dibaca Nabi. Jangan macam-macam loh suara Nabi itu. Kalau Nabi Daud aja hebat suara, Nabi kita terkumpul semua kehebatan Nabi itu di Nabi kita. Karena apa yang ada pada Nabi itu dari Nabi kita juga berataan. Suara Nabi luar biasa. Kegantengan Nabi Yusuf kada ada apa-apanya. Kita bukan mau hina Nabi Yusuf lah, kita membandingkan Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad. Ya kalau kita kan ada apa-apanya dengan Nabi Yusuf kan kayak itu. Ya kalau ini Nabi kita, makanya Nabi itu diagungkan sampai-sampai kalau dibahasakan Allah Ta'ala tidak pernah mengucapkan Masya Allah. Kalau kita kan Masya Allah luar biasa, berdecak, hebat jiwa ciptaanku. Nabi Allah Ta'ala sendiri memuji ciptaannya, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita kadang mau mengagungkan, munafik ngarannya, munafik. Jadi yang kada senang pada waktu itu dengan Nabi, bahkan sampai memfitnah bini Nabi, siapa? Orang munafik yang menghembuskan siapa? Abdullah bin Sabah. Itu kan tokoh munafik. Oh, munafik itu yang benci dengan Nabi. Nah, siapa yang sekarang ini yang kada ketujuh dengan Nabi? Iya, yang kada ketujuh dengan ciri-ciri kan, yang kada ketujuh dengan bermaulidan. Ya kalau tuh orang yang akalnya bagus, kenapa jar bermaulidan? Apalagi membedakan, bertanya aja, kenapa ikam memperingati maulid Nabi, ya kan? Kalau orang akal sehat tuh, orang beriman kada mau berpandir kayak itu, apalagi memadahkan bid'ah, gegilaan orangnya. Kenapa ikam mengadakan maulid Nabi?
Kan jawabannya sama seakan-akan bertakun kenapa ikam mencintai Nabi, kan aneh ya. Kalau kenapa ikam mencintai Nabi Muhammad, kan aneh. Artinya kada bagus, artinya kita mencintai Nabi lah. Mencintai Nabi itu jadi obat bagi kita. Mencintai Nabi itu menambah kedekatan kita kepada Allah. Dan bahkan cinta kepada Nabi dijadikan syarat untuk cinta kepada Allah. Nah, kayak apa jalurnya? Di Quran menyebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, ini Quran nih. Qul, katakan ya Muhammad. Kalau bahasa Banjar ya Muhammad, kekasihku, ya asyrafar rasul, wahai rasul utusanku yang termulia, kena sampaikan ini nah ke umat engkau, umat aku nih. Allah Ta'ala berpesan lawan ikam, sampaikan dengan umat engkau, amun inya kul in kuntum tuhibbunallah, andai kata kalian umat kuai ini, ujar Allah Ta'ala. Nah, padahal kan kayak itu, andai kata kalian menyatakan cinta kepada Allah, belum lagi fattabi'uni, ikuti dulu aku, ikuti dulu aku. Ujar siapa menyuruh itu? Allah Ta'ala yang menyuruh. Di mana di Quran? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, andai kata kamu berpadah cinta, mengatakan cinta kepada Allah, maka ikuti dulu aku. Kalau kau sudah mengikuti aku, apa? Yuhibbukumullahu, pasti Allah Ta'ala mencintai engkau. Berarti lain kita lagi yang mencintai. Artinya kayak ini, kalau kita hendak dicintai, kita mengatakan cinta kepada Allah, maka kita ikuti dulu Nabi. Kalau sudah kita mengikuti Nabi, bukan kita lagi yang mencintai Allah, Allah Ta'ala yang mencintai kita. Amun kita mencintai Allah, bisa aja cinta kita palsu, kada diterima ya. Kalau tapi kalau Allah Ta'ala yang mencintai kita, apa aja itu tenang hidup, nyaman dunia akhirat. Yuhibbukumullahu, Allah Ta'ala mencintai. Bukan itu aja, tambahannya wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni bagi kamu akan dosa-dosa kamu. Kada satu dosa, dosa-dosa kita habis diampuni. Kayak apa caranya? Ikut dulu dengan Nabi. Bagaimana ittiba dengan Nabi? Nah, mengikuti dengan Nabi tadi dimulai salawat dulu, menimbulkan. Kenapa untuk salawat tadi? Untuk menimbulkan cinta. Ada 40 simpanan berharga bagi orang membaca salawat. Ada 10 kemuliaan yang akan diberikan kepada orang yang membaca salawat. Berarti ada 50 faedah yang luar biasa. Di antaranya ya tadi yang disebutkan, kada miskin seumur hidup, dosa diampuni, rezeki halal, otak bersih, batin bersih, selamat dunia akhirat, termasuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat tadi maka ikut Nabi jar. Nah, mengikut Nabi harus dianukan dulu benih-benih cinta dengan Nabi, rindu dulu dengan Nabi, hanyar cinta. Bagaimana memulai itu semua? Baca muntung dulu sallallahu alaihi Muhammad, telinga mendengar, hati menggeretek, terlintas di hati, lalu timbul cinta dengan Nabi. Timbul cinta dengan Nabi. Bagaimana mengukur cinta secara luas orang cinta kepada Nabi? Lalu diukurlah, dilihat gawiannya sehari-hari. Oh, inya baca salawat menimbulkan cinta. Apa arti cinta? Orang cinta itu ikut apa yang dikatakan oleh orang yang dicintai. Kita tuh pada cinta dengan Nabi. Mana buktinya? Buktinya innal muhibba lil mahbub muti'un. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap yang dicintai, nabinya mengikuti, taat. Oh, lalu taat dengan berkat salawat dibuktikan. Oh, kita baca salawat 1000 kali sehari tapi kada sembahyang, salah lah itu. Salah yang kada sembahyangnya, membaca salawatnya tetap dapat manfaat. Mudah-mudahan dengan berkat salawat tadi inya mau sembahyang. Cuma aneh aja kalau orang sampai 1000 kali sehari membaca salawat tapi kada sembahyang. Lalu inya membaca salawat tadi, ingat inya, oh aku ini banyak baca salawat,
Masa aku kada sembahyang Nabi sembahyang kayak itu kalau tuh. Oh ini aku banyak baca selawat Nabi kada penyarikan, masa aku penyarikan. Lalu penyakit-penyakit batin hilang semua. Itulah manfaat membaca selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada amalan juga selawat itu, coba kalau pian buka di Dalail hari Rabu. Hari Rabu Dalail. Allahumma salli ala Sayyidina, Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Barang siapa membaca salawat ini selama di bulan Rabiul Awal 29 atau 30 hari, pokoknya sebulan penuh itu dibaca, waktunya ibarat Rabiul Awal dari sini tanggal 1 ke sini berakhirnya. Nah, selama yang ini dibaca 12.000 kali, malam ke siang ka dibaca, pokoknya hitungannya 12.000 kali. Misalnya sehari kita tuntung baca 12.000, nah sehari aja berarti masih di dalam bulan Rabiul Awal. Atau dibagi rata 400 kalian sehari. Pokoknya baca aja selama bulan Rabiul Awal itu sedapat-dapatnya 12.000 kali dibaca dalam bulan Rabiul Awal. Maka barang siapa membaca itu 12.000 kali itu, maka dia ketika mati disambut di kuburan oleh Nabi. Untuk disambut oleh Nabi, nyaman lah itu, nyaman daripada masuk surga. Mak jarwaninya menjamin Allah Ta'ala bapak dah ujarata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam semesta. Rahmat, surga itu isinya rahmat kada? Rahmat dari siapa? Rahmatnya itu dari Nabi seluruh alam semesta. Maka Nabi itu kada dijamin masuk surga. Kenapa kada dijamin? Jangan dipotonglah, awaslah memotong kalimat inilah. Nabi itu kada dijamin masuk surga. Kenapa? Bapak berjamin masuk surga. Surga itu ampun seden, bapak dijamin-jamin. Surga ampun seden, artinya 1000% dijamin siden masuk surga. Ya kalau tuh Nabi pernah lah masuk neraka, pernah kalau masuk neraka sin kok melihat di bandara. Ya kalau tuh melihatin supaya kau dikisahkan dengan umatnya, terasa lah siden kada terasa nikmat Nabi kita itu. Jadi Nabi disambut. Nah kita berada sekarang ini, kita nih kenapa kada kita gunakan fasilitas sebagai umat Nabi Muhammad? Untungnya jadi umat Nabi Muhammad, disayangi Nabi kita ini. Jadi bubuhannya nih juga yang ma'ani membidah-bidahkan maulid ini jangan didengari. Ya, pada haja ikam kenapa ma'ano repotnya melarang ini yang aku peringati maulid ini nabiku, nabi kami juga. Kami memperingati hari maulidnya dalam rangka mencintai riya jar. Riya menurut ulama kami mencintai Nabi riya kada apa-apa. Tapi bisalah orang cinta dengan Nabi itu riya, kada ada. Kami sayang dengan Nabi kami, kenapa ikam melarang? Ya kalau Nabi kita itu Nabi Muhammad, bukan Nabi satu orang loh, berapa orang Islam seitu juga. Jadi Nabi itu abah kita pulang, abah ujar Habib Ali Sahibul Maulid Al-Abil Akbar, ayah abah kita sekalinya. Kenapa? Karena alahan daripada abah kita di akhirat semua keluarga kita menjauh dari kita. Bukan menjauh karena kada peduli, tapi kada sanggup karena mereka melihat huru hara pada padang mahsyar ketika itu. Orang betilanjang ujar Nabi, Bakesa Siti Aisyah sampai iya kayak itu model bahasa Banjar nih. Kada kayak apa orang betilanjang ya Rasulullah. Oh ya Nabi, kada ada harapan, kada sampat lagi ikam menggaduhi orang yang betilanjang. Kada sayang itu kita tuh anak mencium Hajar Aswad. Ya kalau tuh bakajal kena susu bebinian adalah terasa kada daya kalau tuh. Amun sampai di situ juga dasar kalanjian benar. Amun sampai di anu itu kada ada susu apa, kada ada anu, karena kita anak menuju fokus ke Hajar Aswad. Ada ini kan lebih daripada itu, huru hara kada sampat lagi mengurusi, sehingga dikatakan di Quran di dalam surah Abasa, yauma yafirul mar'u min akhihi
wa abihi wa ummihi wa bani wa sahibatihi, pokoknya yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu orang lari dari abahnya, dari mamanya, dari kawalnya, dari anaknya. Anak dengan abah kada tahu lagi sudah, kada kau lagi mengurusi dirinya aja, kada kau mengurusi siapa? Ayo, mana cinta kita? Pahuru hara yang itu. Siapa yang sanggup waktu itu? Hebatnya Nabi kita. Berapa miliar umat sidin, ya? Umat sidin berapa miliar? Semua di bawah sidin semuaan. Sini umatku berataan. Sini ikam. Ya Rasulullah, kami minta perlindungan. Ujar Nabi, kena dulu ikam berlindung di belakangku, aman ikam. Anak cucunya bang, anak cucunya dosa dikasahkan tuh di dalam parut sidin. Anak cucu sidin kada pernah disebut. Kenapa? Itu sudah ada. Coba buka di Nurul Absar. Ya Muhammad, minta ikam mauan aku apa? Minta satu, lu minta ya Allah, Allah yadkhulan nar, jangan sampai masuk neraka satupun anak cucu ulun. Itu ada keterangannya di Nurul Absar. Dan ini bukan berarti ini untuk pembenaran Ahlul Bait disuruh berbuat maksiat, kada. Ini artinya pernyataan Nabi ini hanya ulama itu membuat, hanya menyebutkan itu kebesaran Nabi kita, kedekatan Nabi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan pembenaran untuk maksiat. Ya kalau tuh lalu Ahlul Bait kada sembahyang, jangan dibenarkan yang kita tagurai, minta maaf begamatan jo menagurnya kayak itu. Tapi ini kebesaran Nabi kita. Bahwa itu jar. Bubuan nyawa ini mendiskriminasi, membeda-bedakan manusia jar. Kan orang masuk itu karena takwaannya juga. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang mulia di antara kalian adalah orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ulun bertakun, siapa yang paling bertakwa di antara manusia semua itu? Siapa? Kada ada. Nabi kita satu-satunya yang paling mulia di antara itu. Jadi memang ada diskriminasi itu dari Allah. Kenapa itu ada pembedaan? Ujarlah terserah kue. Ikam kah Tuhan, aku kah Tuhan? Ya kalau itu terserah Allah. Karena bukti cinta Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Karena dari Nabi Muhammad inilah Allah Ta'ala akan menampakkan sifat-sifat kamalatnya, sifat-sifat kemuliaan, kesempurnaan Allah Ta'ala itu dilihatkan di Nabi Muhammad. Karena kalau pian langsung melihat kemuliaan Allah Ta'ala, kawakah kadakah? Jadi keramput kalau orang mau menuju Allah Ta'ala sendirian. Aku dengan Tuhan aja langsung ya. Ada guru ikam tuh kada mau juga, ada gurunya, guru juga kada mau. Oh ada Rasulullah yang mengantar kepada Allah nya, nang kayak oke-okenya aja anak menuju Allah Ta'ala. Memangnya siapa ikam? Mesti kita memakai Nabi kita. Nang kayak apa caranya? Diganang terus Nabi kita, iya melalui peringatan Maulid ini nah. Peringatan Maulid Nabi ini dimuliakan. Barang siapa membaca Maulid di rumahnya, membaca Maulid di rumahnya, maka rumah itu terlepas daripada kemarau. Kalau kita kan kada mungkin kemarau, kada betang kemarau duit, minta aja penyakit Covid macam-macam kada bakalan kena di rumah itu. Dan orang itu akan dimudahkan menjawab mungkar nakir di dalam kuburnya yang di rumahnya membaca Maulid. Kita kada kau membaca Maulid di rumah, masjid bermintaan duit, jangan memberi sedikit. Oh duit kita ada 1 juta di rumah, jangan membeli 20.000. 1 juta ada, bari 200.000 kah? Kalau perlu bari 1 jutanya. Kalau kita mau membom diri kita, nah ya Allah ini aja nah cinta ulun dengan Nabi ulun ini ikhlas bang, cuma ulun masih berharap boleh kalau tingkat ikhlas rendah minta pembalas dari Allah Ta'ala. Kalau tingkat ikhlasnya tinggi kada pernah minta dengan Allah Ta'ala. Kita orang rendah, ya Allah nah 1 juta ini mudahan balas 700 juta, nah minta kabul juta kan boleh ya kalau
minta 1 juta ulun, tapi dengan Allah Ta'ala, jangan dengan yang menjalankan les. Ya kalau insya Allah, siapa tahu dengan berkat itu anak kita yang sekolah lulus, duit kita yang macet apa, banyak sekalinya hal yang bisa selesai dengan memberi acara maulid itu. Ya kalau tuh bari si A yang sugih yang biasa memberi 500.000 memberi 50 juta, ada yang memberi 5 juta, sehingga dana maulid 1 miliar. Penceramahnya ulun berapa jar amplop penceramah dari Haji Jamal itu 250 juta. Mau banyaknya aja amplopnya 1 miliar, kehendak muha. Jadi bagus. Kadang maksud ulun tuh dibari tuh tanda cinta dengan Nabi, di muntung sudah, di hati sudah, lalu rame akhirnya. Itu cinta spesial ngarannya, ibarat martabak, napa spesial, apalagi istimewa, apalagi di atas istimewa, super, perfect dengan Nabi kita spesial. Ada cinta dengan Nabi secara umum nih, tetap juga ngarannya cinta. Sembahyang kita cinta dengan Nabi, baik dengan orang tanda cinta kita dengan Nabi, mau urusi anak cinta, sopan santun dengan istri cinta juga, istri dengan suami kada kasar cinta juga, dengan tetangga baik, termasuk masjid ini tanda orang di sini cinta dengan Nabi. Mana cintanya? Masjid sekali ulun ini kan pengoleh rancak libur, kalau tuh minta maaf lah libur karena malam, jangan ulun selalu bawa persan naon bawanya, jangan dipecat ulun di masjid ini. Ulun tempulu senang di masjid ini, biar 3 bulan sekali kayak kalau tuh bergantian, jangan dipecat. Ulun rancak dipecat karena rancak kada hadir. Jadi ini sekali ulun datang berubah masjid ini. Kan pertama datang minta maaf lah kada mahina masjid pian lah. Masjidnya kan bukan siapa-siapa, banyak sama dengan masjid biasa-biasa saja. Ini kan sudah mulai luar biasa. Ulun datang dibaiki, apalagi pian doakan mana Rudi. Amun Rudi berduit bah nyaman bubuhan kita itu Rudi amun berduit. Cuma Rudi sekarang kan masih dalam keadaan mudahan sin banyak duit. Nyaman kalau bukan Rudi aja pang beratane, dan ini bukti orang sugih kan turun nak kada supan pian jadi orang sugih di sini. Masjidnya bagus, sekali datang berubah, salah menurun setahun kada datang, bisa-bisa ini nih lawangnya nih berubah lagi kan, nang kayak di Madinah. Berubah sekali datang, berubah setahun 2 tahun ulun kada datang, sekali bubuhannya ini bininya dua, Habib masing-masing ada perubahan yang baik. Nah itu luar biasa. Kada masjid aja berubah, keadaannya pada berani sudah. Jadi alhamdulillah lah, alhamdulillah, mudah-mudahan itu wujud cinta kita kepada Nabi kita amalkan. Terus otak kita jangan tapi yang macam-macam. Selalu ulun sampaikan, orang yang paling selamat ujar Nabi kita, umatku nih yang paling selamat di akhir zaman, yang otaknya sederhana dalam beragama. Ya kata kalau usah betinggi-tinggi pandir tentang agama, tasawuf bagus, belajar tasawuf itu utama. Tauhid bujur, coba tauhid yang sesuai dengan kadar kita. Betinggi-tinggi tasawuf sampai martabat 7, sampai itu ilmu berhilang, ilmu itu, ilmu ini di agama disandarkan kepada ilmu agama, tapi di warung minum kopi, makan wadai 8 bepadah 2. Ya kalau hutang kan mau bayar, dengan orang nyambati orang terus, mana kesai kemakrifat dengan Allah Ta'ala disesuaikan. Ini apa? Oh ini aku nih orang banyak dosa, nah banyak-banyak minta ampun kepada Allah, itu yang kita urusi dosa kita. Oh ini aku sembahyang banyak tertinggal, nah itu diurusi mengkodok. Oh ini aku dulu kurang memberi bini duit, nah diatur kayak apa mengkompensasi hutang kita dengan bini kita. Jangan bepada hutang pangkena ditagihnya, artinya hutang secara pribadi. Nah bagaimana kita menutupi kekurangan kita, jadi manusia yang sederhana dalam beragama otaknya. Jangan yang neko-neko bepandir baambir. Biniku anak bebisik, abah pang berhutang dengan mama aja cocok benar. Abah pang berhutang dengan mama itu muhae duit yang duit yang kuhutang tuh duitku juga asalnya. Sebab bebinian ini itu prinsip bebinian. Kalau duit bini duit inya seorang, tapi kalau duit kita duit inya juga. Ya kalau tuh
Kalau duit, makanya duit kalau sudah diserahkan dengan bini, kita kada ada duit, anak nukar rokok minta supan kala, atunya kan membare paksa butang. Nah itu butang. Kayak itu mana tadi? Ya muha rati kelambu ini. Nah itu. Jadi kita bersenang-senang aja mengikuti Nabi, selamat tuh. Nah apa memulainya? Jangan tahu orang baca salawat, rayakan maulid Nabi, bermeriah semeriah-meriahnya, habis duit karena bermaulid Nabi, biar aja situ orang baripang beribu kambing, beribu ayam di anunya ya. Muzaffar Raja Bahari itu kan memulainya, dan beberapa Habib Abdullah Haddad yang besar-besar, Habib Maliki, orang-orang besar nih, para Habib nih, lihat aja orang-orang besar beratan memperingati maulid Nabi. Yang kada setuju tuh orang, memang orang peneng beratan. Jadi jangan didengari, ya Allah, jangan sampai ini. Kalau ada orang seperti itu, lebih daripada Harut wa Marut. Kalau Harut wa Marut malah jadi orang yufarriqu ma bainal mar'i wa zaujihi, memberi ilmu orang bagaimana berpisah dua laki bini. Tapi ini lebih kejam daripada Harut wa Marut. Mereka berusaha memisahkan kita dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini aja lagi yang tersisa, bubuan liberal, bubuan itu, bubuan yang jahat-jahat itu untuk menghancurkan umat Islam. Karena kawa sebiji, yaitu cinta kita dengan Nabi. Karena kalau kita cinta dengan Nabi, berarti kita mengamalkan apa yang disuruh Nabi. Itu aja lagi yang kada kawa. Dengan kata lain, kalau bahasa orang, yang betapihan aja lagi yang kada kawa diganggu mereka. Kada kawa orang liberal masuk katawakan aja. Nah mudah-mudahan kita bisa istiqomah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf atas segala kekurangan, minta ridho, terima kasih. Ulun senang di bekesahan di Raudatul, dan terasa mulai pertama terasa biasa-biasa aja, sekarang terasa karena keikhlasan pengelola masjid, jamaahnya ini saling kasih sayang, kerasaan masuk ke masjid itu. Ya kalau bujur, kalau rami, kalau di masjid ini bukan kita wali kada, inya kerasaan karena kita orang dakwah aja rancak di seorang di masjid di kampung-kampung di mana kerasaan masjid itu, kerasaan tuh. Nah jadi alhamdulillah sekali orang datang berubah lagi masjidnya lah, berubah lagi, alhamdulillah. Mudahan terus menerus kita bina kasih sayang di antara kita, saling menyayangi. Orang di luar masjid aja disuruh menyayangi, apalagi di dalam masjid. Kasih sayang, bukan homo lah, kadalah homo, kada, kasih sayang. Ini dulu yang dapat saya sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Habib Adir, doakan Bifai, Habib Noval, Habib Fauzi, Habib yang lainnya lah. Ada juga Habib Saikung, Habib hendak punya guru, hendak begini, Habib juga. Tampun maaf, minta redha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wasajma'in. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wa tadda fid din wal dunya al akhirah. Allahumma ja'alna minal barin bi rasulillah minal barin ma syayikhina minal barin bil walidain. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.